Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bercerita tentang rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank pada dasarnya terkait dengan penyesuaian akun kas di bank atau cash in bank. Pada video ini nanti akan dibagi menjadi beberapa materi atau beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah materi, yang ketiga adalah contoh kasus dan penyelesaian, kemudian yang keempat adalah kesimpulan. Kita masuk pada pendahuluan. Jadi tujuan atau capaian pembelajaran pada video ini adalah yang pertama, setelah saudara mengikuti perkuliahan ini, saudara diharapkan dapat menjelaskan pengertian, tujuan, elemen, dan jenis rekonsiliasi bank. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan proses penyusunan rekonsiliasi bank, dan yang terakhir dapat menjelaskan jurnal yang terkait dengan rekonsiliasi bank. Oke, kita masuk pada materi. Jadi di sini saya gambarkan ada perusahaan X. Perusahaan X memiliki hubungan dengan bank. Lalu hubungannya seperti apa? Akan saya ilustrasikan secara singkat. Jadi ketika perusahaan itu memiliki uang, ya, uang yang digunakan untuk operasional perusahaan atau uang yang diterima dari pelanggan, tidak semua uang tersebut disimpan di brankas perusahaan. Karena sangat berisiko ketika suatu perusahaan itu menyimpan uang tunai di brankas perusahaan. Uang itu dapat disimpan di bank dalam bentuk rekening giro. Pastinya saudara-saudara semua sudah tahu apa itu rekening giro, yaitu simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menggunakan cek atau menggunakan biliet giro. Jadi pengeluarannya menggunakan cek. Nah, cek itu dikeluarkan kepada supplier misalnya untuk membayar barang dagang yang dibeli oleh perusahaan X tadi, kemudian oleh pembawa cek, ya, cek tersebut dicairkan ke bank dan bank membayarkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera di dalam cek. Kemudian perusahaan juga melakukan aktivitas terkait dengan kas kecil, di mana kas kecil tersebut diisi melalui kas di bank. Nah, untuk mengisi kas kecil juga bisa menggunakan cek, yaitu dicairkan di bank, kemudian bank membayarkan sejumlah uang kepada pengelola dana kas kecil. Oke, itu adalah sekilas gambaran tentang hubungan antara perusahaan dengan bank. Nah, setiap bulan bank itu mengeluarkan yang namanya rekening koran. Apa itu rekening koran? Rekening koran adalah laporan yang diterima dari bank yang berisi semua transaksi rekening giro perusahaan. Kalau di zaman yang serba digital ini, rekening koran memang sudah tidak relevan lagi karena transaksi sewaktu-waktu dapat kita cek, mutasinya dapat kita cek melalui notifikasi m-banking misalnya dan seterusnya ya. Oke. Nah, karena rekening koran itu berupa catatan semua transaksi yang berkaitan dengan giro perusahaan, ada kalanya ada transaksi yang keliru dicatat oleh bank. Yang seharusnya laporan di rekening koran itu sama dengan saldo kas perusahaan, jadi catatan perusahaan, akan tetapi karena beberapa hal yang menyebabkan perbedaan catatan menurut bank dan
perusahaan menjadikan saldo akhir dari akun kas di bank berbeda dengan saldo kas di bank menurut catatan perusahaan. Nah, perbedaan inilah yang menimbulkan perusahaan perlu menyusun yang namanya rekonsiliasi bank atau penyesuaian terhadap akun kas di bank. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, lalu apa saja yang menyebabkan perbedaan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan catatan bank? Jadi ada 4 elemen yang menyebabkan perbedaan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan catatan bank. Jadi ketika kita menyimpan uang kita di bank, kita itu juga melakukan pencatatan di akun kas di bank. Sedangkan bank pun juga melakukan pencatatan. Namun di akhir periode bisa saja catatan menurut perusahaan dan bank itu berbeda. Nah, berikut ini adalah 4 hal yang menyebabkan perbedaan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan catatan bank. Yang pertama adalah adanya transaksi di mana bank telah mencatat namun perusahaan belum mencatat. Kemudian yang kedua adalah perusahaan telah mencatat transaksi namun bank belum melakukan pencatatan. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan pencatatan oleh bank. Dan yang terakhir adalah kesalahan pencatatan oleh perusahaan. Akan kita jelaskan satu persatu elemen-elemen dari penyebab perbedaan saldo kas tersebut. Elemen yang pertama yaitu bank telah mencatat namun perusahaan belum. Jadi ada transaksi, bank telah melakukan pencatatan namun perusahaan belum melakukan pencatatan. Contohnya adalah hasil penagihan atau inkaso. Jadi perusahaan meminta bank untuk menagihkan piutangnya kepada pelanggan. Nah, ketika pelanggan membayar piutangnya tersebut langsung masuk ke rekening kas di bank. Sehingga bank sudah mencatat, tapi perusahaan belum mencatat. Itu namanya hasil penagihan inkaso. Kemudian ada lagi yaitu pendapatan jasa giro. Jadi karena kita menggunakan rekening giro di bank, kita mendapatkan yang namanya pendapatan jasa giro. Nah, perlakuan untuk transaksi hasil penagihan atau inkaso, kemudian pendapatan jasa giro itu akan menambah saldo kas perusahaan. Sedangkan saldo kas menurut bank tetap, ya, tidak ada perubahannya. Kenapa demikian? Karena di sini perlu kita garis bawahi bahwa bank telah mencatat. Sehingga ketika ada kasus penagihan inkaso, bank sudah mencatat pendapatan jasa giro karena yang memberikan jasa giro itu adalah bank, maka bank sudah mencatat duluan, tapi perusahaan belum mencatat. Seperti itu. Sehingga dampaknya adalah akan menambah saldo kas perusahaan. Bisa dipahami ya. Kemudian masih pada elemen bank telah mencatat namun perusahaan belum adalah biaya inkaso. Jadi karena perusahaan meminta bank untuk menagihkan piutangnya kepada pelanggan, maka bank mengenakan yang namanya biaya inkaso. Kemudian ada biaya administrasi bank. Ya, seperti saudara punya tabungan setiap bulan itu kan dipotong yang namanya biaya administrasi bank. Nah, bank sudah mencatat terlebih dahulu, sudah mengurangi
rekening kita dengan biaya administrasi bank. Akan tetapi perusahaan tahu setelah perusahaan itu menerima rekening koran. Sehingga dampaknya adalah transaksi biaya inkaso dan biaya administrasi bank itu akan mengurangi saldo kas perusahaan. Elemen yang kedua yaitu perusahaan telah mencatat namun bank belum. Contoh transaksinya adalah setoran dalam perjalanan. Jadi setoran dalam perjalanan itu kasusnya seperti ini. Jadi pemegang kas atau petugas yang diberikan kewenangan untuk menyetorkan uang perusahaan ke bank datang ke bank pada saat bank sudah melakukan penutupan buku, ya. Akan tetapi setoran tersebut diterima oleh bank. Nah, dicatat di hari berikutnya. Nah, transaksi ini akan menambah saldo kas menurut bank karena pada saat melakukan penyetoran perusahaan sudah mencatat terlebih dahulu. Jadi akun di buku besar untuk kas di bank sudah bertambah terlebih dahulu. Akan tetapi saldo kas kita di bank menurut catatan bank belum ditambahkan karena belum bisa dicatat saat itu juga. Masuknya adalah hari berikutnya atau tanggal berikutnya. Itu namanya setoran dalam perjalanan. Kemudian ada cek dalam peredaran. Mohon maaf, ini harusnya cek dalam peredaran ya. Cek dalam peredaran ini akan mengurangi saldo kas menurut bank. Karena ketika cek tersebut sampai di bank, akun kita untuk kas itu akan berkurang. Yang ketiga yaitu cek tak cukup dana atau not sufficient fund. Jadi perusahaan sudah mencatat sejumlah nominal tertentu ya, dicek, namun ketika pemegang cek itu mencairkan di bank, saldonya tidak cukup sehingga cek tersebut ditolak oleh bank. Nah, perlakuannya adalah akan mengurangi saldo kas perusahaan. Kenapa demikian? Karena pada saat mengeluarkan cek, perusahaan sudah mengurangi saldo kas di bank menurut catatan perusahaan. Seperti itu. Yang ketiga adalah kesalahan pencatatan oleh bank. Kesalahannya itu bisa berupa pencatatan pengeluaran yang lebih besar, kemudian penerimaan yang dicatat lebih kecil, jadi bervariasi ya. Jadi salah angka, misalnya seharusnya itu adalah 16.960.000 rupiah, kemudian dicatat 16.690.000 rupiah, sehingga terdapat selisih. Ya, jadi pencatatannya bisa lebih besar, bisa penerimaan yang dicatat lebih kecil. Nah, perlakuan kesalahan pencatatan oleh bank ini akan menambah saldo kas menurut bank. Kemudian kesalahan pencatatan oleh perusahaan sama, yaitu pengeluaran dicatat lebih kecil atau penerimaan yang dicatat lebih besar. Dampaknya adalah saldo kas perusahaan itu akan berkurang. Oke. Nah, penyesuaian yang perlu dilakukan itu di sisi mana? Apakah di sisi perusahaan atau di sisi bank? Nah, yang perlu kita sesuaikan adalah transaksi-transaksi yang mempengaruhi saldo kas perusahaan. Karena posisi saudara itu adalah di perusahaan. Lalu yang bank gimana? Bank juga akan disesuaikan oleh petugas bank. Seperti itu. Jadi, saudara memposisikan diri di dalam perusahaan. Jadi, ketika ada kasus, nanti yang disesuaikan adalah saldo kas menurut perusahaan.
jurnal untuk perusahaan yang dibuat. Nah, kita akan bahas sedikit tentang jurnalnya. Bagaimana jurnalnya? Misal ada aliran pendapatan yang belum dicatat, yaitu hasil penagihan inkaso misalnya. Hasil penagihan inkaso itu akan menambah kas di bank, berarti jurnalnya kas di bank debit, kreditnya adalah piutang usaha, piutang kita berkurang. Kemudian pendapatan jasa giro. Nah, pendapatan jasa giro itu akan menambah kas kita di bank, sehingga kas di bank debit, kreditnya adalah pendapatan jasa giro. Nah, hasil penagihan inkaso, kemudian pendapatan jasa giro itu kalau kita analisis masuknya adalah kas di banknya debit. Kemudian komponen biaya yaitu biaya inkaso dan biaya administrasi bank. Ya. Biaya inkaso debit, kemudian kas di bank kredit, karena biaya inkaso akan mengurangi saldo kas kita di bank, ya, akun kas di bank. Dengan jurnal biaya inkaso debit, kreditnya kas di bank. Begitu pula untuk biaya administrasi bank atau bank service charge, yaitu biaya administrasi bank debit, kreditnya adalah kas di bank. Kemudian cek yang tidak cukup dana sehingga ditolak oleh bank atau not sufficient fund, jurnalnya adalah piutang dagang debit, kas di bank kredit, ya. Kemudian ada, kalau kita klasifikasikan lagi, yaitu error tipe 1, yaitu pengeluaran atau utang dicatat lebih kecil, maka nominalnya adalah sebesar kekurangannya dengan jurnal utang dagang debit, kreditnya kas di bank. Kemudian penerimaan atau piutang dicatat lebih besar, maka nominal yang dicatat adalah sebesar kelebihannya karena dicatat lebih besar. Jurnalnya piutang dagang debit, kreditnya adalah kas di bank. Nominalnya sebesar kelebihannya tadi, kelebihan pencatatan. Kemudian error tipe 2 itu adalah pengeluaran atau utang yang dicatat lebih besar, maka nominal di jurnal penyesuaian adalah sebesar kelebihannya dengan jurnal kas di bank debit, kreditnya utang dagang. Kemudian untuk penerimaan piutang yang dicatat lebih kecil, ya, piutang seharusnya 910.000 misalnya, tapi keliru dicatat 190.000. Nah, itu kan dicatat lebih kecil. Maka selisihnya itu di jurnal kas di bank debit, kreditnya adalah piutang dagang. Ini adalah beberapa tips ya untuk memahami rekonsiliasi bank. Jadi kita klasifikasikan menjadi 5 jenis. Jenis yang pertama adalah aliran pendapatan atau penerimaan yang belum dicatat. Kemudian yang B itu adalah biaya, yang C itu adalah cek tidak cukup dana atau not sufficient fund. Kemudian yang D itu adalah error tipe 1. Kemudian yang E itu adalah error tipe 2. Untuk komponen A dan E itu ketika di jurnal, maka jurnalnya adalah kas di bank sebelah debit. Ya. Kemudian kreditnya adalah pada masing-masing akun yang terkait. Seperti di metrik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Kemudian jenis-jenis rekonsiliasi bank ada rekonsiliasi saldo akhir, yaitu rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas perusahaan ke arah saldo yang benar. Kemudian yang kedua, rekonsiliasi saldo menurut bank ke
arah saldo kas menurut catatan perusahaan. Nah, jenis-jenis rekonsiliasi ini tidak akan saya bahas detail di video ini karena akan dijelaskan di mata kuliah akuntansi keuangan. Kemudian yang kedua adalah rekonsiliasi terhadap saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir, yaitu rekonsiliasi bentuk 4 kolom dan bisa juga dalam bentuk 8 kolom. Nah, pada video kali ini hanya dibatasi pada poin yang A, yaitu rekonsiliasi saldo akhir. Sekali lagi karena ini adalah mata kuliah pengantar akuntansi ya. Nanti lebih detail saudara akan dapat materi ini di mata kuliah akuntansi keuangan. Kemudian kelengkapan dan prosedur rekonsiliasi bank. Jadi apa saja yang perlu kita persiapkan ketika kita akan menyusun rekonsiliasi bank? Kemudian bagaimana cara menyusunnya dan siapa yang harus menyusun rekonsiliasi bank? Oke. Kita jawab pertanyaan yang pertama, apa? Apa yang perlu dipersiapkan ketika kita akan menyusun rekonsiliasi bank? Yang pertama ada buku jurnal penerimaan kas. Kemudian yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Ada rekening koran periode yang bersangkutan. Kemudian bukti setoran ke bank untuk periode yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada dokumen penerimaan dan pengeluaran kas dengan dokumen pendukungnya. Jadi untuk menyusun rekonsiliasi bank, saudara butuh dokumen-dokumen ini tadi. Oke, bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama adalah menghitung selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dengan rekening koran. Jadi, saudara selisihkan antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Kemudian yang kedua, saudara lakukan verifikasi untuk mencocokkan data catatan perusahaan. Verifikasi dilakukan pada dokumen buku jurnal, penerimaan kas, pengeluaran kas, rekening koran, kemudian bukti setoran dan dokumen penerimaan dan pengeluaran kas dengan dokumen pendukungnya. Kemudian yang ketiga, menyusun laporan rekonsiliasi bank. Dan yang keempat, saudara susun ayat penyesuaian. Karena akan menjadi percuma ketika saudara menyusun laporan rekonsiliasi bank tapi tidak disusun ayat penyesuaiannya. Jadi catatan perusahaan akan berubah ketika ayat penyesuaian itu sudah saudara posting ke buku besar seperti itu. Kemudian siapa yang harus menyusun rekonsiliasi bank? Yang harus menyusun rekonsiliasi bank adalah petugas yang tidak terlibat dalam pengelolaan fisik kas. Ya, seperti sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa kas itu adalah aset perusahaan yang sangat riskan. Jadi antara pemegang kas masuk dan kas keluar itu kan harus dipisahkan. Ya. Yang menyusun rekonsiliasi bank pun adalah petugas yang tidak terlibat dalam pengelolaan fisik kas. Baik, kita ke contoh kasus. Jadi akun kas di bank sebuah PT menunjukkan saldo Rp2.509.990. Ini yang saya ingkari ini ya. Sedangkan saldo pada rekening koran dari bank per 30 November 2013 adalah Rp3.815.180. Langkah yang pertama tadi masih ingat ya? Selisihkan antara saldo kas menurut catatan bank dengan perusahaan. Nah, selisihnya di sini kita hitung adalah Rp1.305.190. Oke, langkah pertama sudah ya. Kemudian langkah kedua, hasil verifikasi ini langsung kita verifikasi dan kita
temukan penyebab perbedaannya ya. Hasil verifikasi ditemukan penyebab perbedaan yaitu A. Deposit sebesar 816.200 tidak muncul pada rekening koran. Kemudian yang B, bank menerima pembayaran wesel tagih 400.000 beserta bunga 8.000 untuk PT Semangat. Hasil verifikasi yang berikutnya adalah 3 lembar cek yang dikeluarkan dalam periode ini tidak muncul pada rekening koran, yaitu cek nomor 812 senilai 1.061.000, kemudian cek nomor 878 senilai 435.390. Jadi angkanya kita buat kecil ya supaya lebih mudah. Kemudian cek nomor 883 senilai 486.000. Yang D, cek nomor 401 dari pelanggan tidak cukup dana sebesar 300.000. Cek untuk pembayaran piutang. Cek tersebut untuk pembayaran piutang. Kemudian yang E, pendapatan jasa giro 40.000. Biaya administrasi bank 18.000. Dan yang terakhir adalah cek nomor 879 sebesar 732.260 untuk pembayaran utang kepada percaya diri Taylor. Salah catat di jurnal 723.260 rupiah. Jadi dicatat terlalu rendah. Oke. Berikutnya langkah yang ketiga yaitu menyusun rekonsiliasi bank. Jangan lupa saudara tuliskan kopnya ya. Nama PT, kemudian rekonsiliasi bank, kemudian periodenya. Bentuknya seperti buku besar bentuk T ya. Jadi saudara yang pertama tulis saldo menurut bank ya, seperti format ini. Kemudian di sisi kanan ada saldo menurut perusahaan. Saldo menurut bank adalah 3.815.180 dan saldo menurut perusahaan adalah 2.509.990. Oke. Kemudian untuk sisi bank ditambah dengan deposit belum dicatat yaitu 816.200 sehingga totalnya menjadi 4.631.380 rupiah. Kemudian untuk sisi perusahaan ada wesel 400.000, kemudian pendapatan bunga kan menambah saldo perusahaan ya 8.000, kemudian jasa giro juga menambah saldo kas menurut catatan perusahaan 40.000. Sehingga total penambahannya adalah 448.000. Saldonya menjadi 2.957.990. Untuk sisi bank dikurangi dengan cek yang beredar yaitu 812, 878, 883 dengan nominal masing-masing 1.435.390, kemudian 486.000. Sehingga saldo menurut bank dikurangi 2.390 rupiah. Sedangkan menurut perusahaan pengurangnya adalah komponen pengurangnya adalah cek tidak cukup dana yaitu cek nomor 401.300.000, kemudian beban administrasi bank 800.000, koreksi kesalahan 9.000. Totalnya adalah 327.000. Sehingga saldo kas yang benar adalah 2.630.990.
Nah, hasil ini sama dengan catatan menurut bank dan perusahaan. Ya, silahkan dicermati terlebih dahulu. Oke, berikutnya ini adalah bentuk yang lainnya ya. Jadi bisa bentuknya itu seperti huruf T atau bentuknya adalah seperti ini. Jadi ditulis ke bawah semuanya. Oke. Ayat penyesuaiannya, jadi ayat penyesuaian sekali lagi yang perlu disesuaikan adalah dari sisi perusahaan. Karena dari sisi bank, karyawan bank sudah melakukan penyesuaian. Jadi saudara tidak perlu repot-repot menyesuaikan di bank. Saudara sesuaikan yang berkaitan dengan perusahaan. Maka di akhir November kita membuat jurnal kas di bank debit 448.000, kreditnya adalah wesel tagih 400.000, kemudian pendapatan bunga 8.000, pendapatan jasa giro 40.000. Kemudian jurnal yang berikutnya adalah piutang dagang debit 300.000, beban administrasi bank debit 18.000, utang dagang debit 9.000. Kas di bank kredit senilai 327.000. Ini adalah penyesuaian untuk perusahaan. Mudah ya? Oke. Nah, bagian terakhir yaitu kesimpulan. Silahkan saudara simpulkan perkuliahan hari ini. Saudara buat kesimpulan satu lembar hasil dari perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.